Halo, nama saya Kerry dan ini namanya adalah fountain pen. Kalian pernah lihat pena ini dari film atau bahkan punya karena dikasih hadiah dari teman ataupun saudara kalian. Mungkin kalian pernah merasa penasaran dengan pena ini. Nah, dari awal video ini sampai akhir, tujuan saya adalah membuat kalian mengerti tentang apa itu fountain pen dan apa yang membuat mereka ini berbeda dari instrumen menulis lainnya. Mengerti dasar dari cara pemakaian fountain pen dan membuat kalian excited dengan bagaimana fountain pen ini bisa menambah kualitas hidup kalian. Tentunya dari segi jurnalistik. Yang pertama-tama yaitu bagaimana sih cara fountain pen bekerja? Nah, untuk menjelaskannya dengan mudah, fountain pen ini bekerja dengan cara namanya adalah capillary action. Nah, capillary action itu seperti apa sih? Seperti kalian memasukkan tisu ke dalam air. Dia akan menyerap sendiri tisunya. Seperti ini. Kan air akan semakin lama ke atas sendiri kan, tuh seperti itu. Inilah cara kerja fountain pen seperti ini. Nah, dalam fountain pen ini kita mempunyai reservoir atau tempat penyimpanan tinta. Tintanya itu mengalir ke bawah dengan bantuan gravitasi. Nah, ini adalah reservoir yang saya maksud tadi. Ini adalah tintanya. Seperti itu. Dan kita saat menulis ke bawah, tinta akan disalurkan ke feed dengan capillary action seperti tisu tadi. Lalu dari feed akan menyambungkan lagi tintanya ke yang disebut nib atau ujung pena. Seperti itu. Jadi saat ujung pena ini bersentuhan dengan permukaan kertas, dia akan mengeluarkan tinta yang ada dalam pena tersebut. Jadi saat menulis, tintanya akan terus berlanjut berpindah ke kertas, sedangkan saat kita tidak menulis, alias ujung nib tidak bersentuhan dengan permukaan kertas, tintanya stay di pena, siap untuk mengalir ke permukaan kertas ketika kalian akan menulis lagi. Nah, pada saat menulis, tinta akan terus berpindah dari pena ke kertas sampai tinta dalam pena ini habis. Nah, kalau sudah habis, barulah kalian melakukan isi ulang atau refill. Inilah kenapa pena disebut fountain pen dalam bahasa Inggris. Atau jika kita terjemahkan secara harafiah ke bahasa Indonesia, jadi pena air mancur ya. Satu kali isi tinta pada sebuah fountain pen, pena tersebut bisa digunakan untuk menulis lusinan halaman atau bahkan ratusan sebelum perlu di-refill lagi tintanya. Dan sebuah botol tinta fountain pen, contohnya seperti ini. Nah, satu botol ini bisa digunakan sampai 1 tahun penggunaan atau bahkan lebih. Jadi menulis dengan fountain pen itu sebenarnya lumayan berhemat juga ya dan ramah lingkungan. Mahal gak sih fountain pen? Ya memang ada yang mahal, tapi juga ada yang murah. Contohnya, ini saya punya dari brand Chinhao. Ini harganya kalau tidak salah hanya 50.000 waktu itu. Nah, karena betapa mudahnya menulis dengan fountain pen, saya contohkan dengan menulis tidak ditekan ya. Ini saya tidak tekan, tapi dia tintanya keluar. Seperti itu. Fountain pen juga mempermudah kita saat menulis cursive atau tulisan sambung. Ya, walaupun saat menggunakan fountain pen ini, kita tidak harus selalu menggunakan cursive. Tapi kalau kalian terbiasa menulis cursive, pasti akan jauh berbeda rasanya dengan ballpoint atau pena lainnya, karena tidak harus memberi tekanan pada pena secara terus-menerus. Ini contoh cursive-nya. A quick brown fox jumps over the lazy dog. Ada banyak sekali jenis ukuran pada nib. Contohnya yang ini lumayan spesial ya. Ini hanya ada di beberapa pena dari keluaran brand Pilot. Ini adalah pena Falcon.
yang ada di pena Custom Heritage 912. Pena ini kelebihannya adalah nipnya bisa flex. Flex itu apa? Kan kalau menulis biasa tulisnya garisnya seperti ini ya. Tapi dengan nip flex ini, kalian bisa memberi sedikit tekanan pada nipnya dan akan memberikan variasi garis yang lebih luas. Contohnya bisa diperbesar seperti ini. Berbeda dengan yang ini ya. Tapi menulis dengan fountain pen dengan flex nib hanya bisa dilakukan saat melakukan downstroke. Downstroke itu yaitu saat menulis ke arah bawah. Seperti ini. Kalau ke atas seperti ini tidak bisa ditekan ya. Nanti nibnya malah jadi rusak. Selain yang agak spesial ini, flex, kalian juga bisa mendapatkan ukuran nib seperti fine, yaitu yang agak halus. Lalu ada extra fine, lebih halus lagi. Ada juga yang medium dan broad. Bahkan ada juga nib yang ujungnya dikikis untuk memberikan tulisan yang lebih kaligrafi tanpa harus belajar lebih serius. Biasanya namanya stub sih. Stub 1.1. Ini adalah contoh nib yang lain. Nib yang biasa, tidak bisa flex. Opsi tinta pada fountain pen juga sangat luar biasa luas. Bahkan ada ratusan sampai seribuan tinta yang bisa dipakai dari berbagai brand. Contohnya di sini saya punya dari Ink Institute, ada juga dari Pilot, ada juga dari Pelikan, dan semua warnanya cantik-cantik. Bahkan ada seri special edition-nya sendiri seperti dari Diamine ini. Nah, ini adalah seri musik. Dari satu set ini aja udah ada banyak ya. Ada 10 warna, ada Beethoven, ada Mozart, ada Chopin, Strauss, Vivaldi, Bach, dan lain-lain. Jadi ya cukup bervariasi sekali. Ada banyak sekali juga jenis tinta yang misalnya sifatnya ada yang waterproof. Oh iya, ini tinta fountain pen itu sifatnya water base ya. Ada juga yang warna tintanya bisa berubah berdasarkan dari angle atau cahaya yang menyorot pada saat kita melihatnya. Nah, walaupun fountain pen itu kita punya dari brand A, tintanya dari brand B, kertasnya pun kita bisa pakai di brand apa aja. Kertas yang kita punya sekarang di rumah juga bisa kita pakai. Tapi kertas yang terbaik untuk fountain pen itu adalah kertas yang tidak terlalu menyerap tinta. Fountain pen itu sendiri udah ada sejak lebih dari 150 tahun yang lalu. Pada saat pertama kali diciptakan, fountain pen itu sangat revolusioner. Seperti pada saat pertama kali smartphone diciptakan. Kenapa? Karena fountain pen menggantikan, pasti teman-teman tahu, pada zaman dulu itu orang menggunakan pena bulu, ya, ataupun dip pens. Dip pens itu dip kan celup, pena yang dicelup. Nah, seperti ini nih. Ini contoh dip pen. Ini pennya yang kita celupkan ke botol tinta. Jadi kemana-mana pada saat itu orang bepergian membawa botol tinta juga. Jadi agak repot kan ya. Nah, dengan adanya fountain pen, dia itu membawa sendiri tempat tintanya sendiri kan. Seperti tadi ink reservoir-nya. Itulah kenapa jadi revolusioner pada saat pertama kali diciptakan. Mereka mendominasi instrumen menulis portable pada awal tahun 1900-an. Sampai akhirnya kemudian yang ada pada ballpoint masuk menggantikan mereka di tahun 1950-an dan 1960-an. Ballpoint dan roller ballpen memberikan kepraktisan dan mudah untuk diproduksi secara massal. Jadi mereka mengambil alih jadi instrumen menulis untuk kebanyakan orang saat ini. Ya walaupun ada downside-nya juga. Ballpoint dan roller ballpen bekerja mirip satu sama lain. Mereka menggunakan tinta gel yang lebih tebal daripada tinta fountain pen yang dimasukkan ke dalam cartridge yang bisa dibuang atau sekali pakai saja. Gesekan bola yang menggelinding di atas kertas itu mengeluarkan tinta dari dalam cartridge. Ini memang cara yang memudahkan untuk dipakai menulis. Tapi ada kekurangannya yaitu pada feeling saat menulisnya. Seperti misalnya harus dicoret-coret dulu saat mau mulai menulis supaya tintanya keluar. Pasti kalian pernah merasakan itu kan. Sangat sedikit dari pen tersebut yang orang-orang pikir bisa menyenangkan untuk dibuat menulis. Seringkali kita pikir pen itu hanya sebuah alat yang dipakai untuk membuat pekerjaan kita selesai. Pen-pen tersebut bahkan membuat kita agak terbatas dengan terbatasnya variasi garis yang bisa dituliskan. Dan juga dari pilihan warna-warna tintanya. Istilahnya ya, you get what you get dari pen tersebut lah, dari pabrik. Yaitu kurang lebih kekurangan yang kita dapat dari pen yang berjenis bola atau
rollerball gitu ya. Walaupun kita semua ya udah terbiasa juga dengan mereka, sampai kita itu gak sadar kalau ada instrumen menulis yang lain, yaitu fountain pen yang memberikan banyak opsi untuk kita. Ada banyak sekali komunitas dari pengguna fountain pen, termasuk ada juga dari Indonesia yang orang-orangnya agak passionate juga ya dan antusias dengan alat tulis ini. Dan mereka juga tergabung dari berbagai macam latar belakang. Ada yang pengusaha, ada yang penulis, guru, murid-murid sekolah, mahasiswa, dokter, bahkan seniman. Mereka sangat appreciate apa pengalaman yang ditawarkan oleh fountain pen. Semoga sekarang kalian paling nggak sudah mengerti bagaimana cara bekerjanya fountain pen. Dan juga kenapa mungkin kalian mau mencoba pakai fountain pen. Mungkin itu dulu aja sharing dari saya tentang fountain pen ini dengan kalian. Kalau ada pertanyaan boleh ketikkan saja di kolom komentar di bawah. Dan kalau bisa saya jawab ya akan saya jawab. Cheers. Bye-bye.